Tok 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 Sinematok. Ya, apa kabar nih pemirsa? Gimana awal tahunnya? Semoga di tahun 2024 ini kita semua bisa melewati tahun politik dengan tetap damai. Karena kalau kata tretan muslim, percuma pemilu lancar kalau keluarga bubar. Ya, kita lanjut. BTW aku ini baru balik dari Thailand ya. Makanya kalian udah lama kan gak nonton Sinematok karena emang mereka ngikutin jadwal aku, biasalah orang sibuk. Jadi ya itu macam informasi sebenarnya. Cuman aku kemarin habis jalan-jalan ke Thailand, ada ke Cak Market sama ke, kalau nggak salah namanya Kebon Raya Nong Noch. Nah itu aneh-aneh. Pokoknya kalau kalian penasaran, sono terbang kalau ada duit. Tahun ini guys udah berganti, tapi aku sebenarnya nih masih belum move on sama film-film tahun lalu. Kenapa? Karena sebenarnya aku juga kelewat beberapa film yang gokil-gokil di tahun lalu ya. Emang film Indonesia ini banyak ternyata yang tembus box office alias lebih dari 1 juta penonton. Kalau gitu langsung aja kita bahas ada apa aja sih filmnya. Langsung ya guys, nih dilansir dari @film_Indonesia per tanggal 9 Januari ada 19 film Indonesia yang sudah tembus 1 juta penonton yang didominasi oleh film horor. Ya nggak heran ya, karena Indonesia emang jago-jagonya bikin film horor. Salah satunya film Seudino yang disutradarai oleh Kimo Stambul berhasil menjadi film yang paling laris di tahun lalu dengan raihan penonton di atas 4,8 juta orang. Itu orang guys, 4,8 juta. Disusul oleh Ambang Kematian, Air Mata di Ujung Sajadah, dan 172 hari, bahasa Inggris sebenarnya sih Days gitu ya, yang berhasil meraih lebih dari 3 juta penonton. Banyak sekali ya. Nah, kita langsung aja move on ke tahun ini. Padahal baru 2 bulan kan ya. Kita sekarang ya kalau kalian nonton mungkin ini udah bulan Maret, tapi kan baru 2 bulan lah lewat. Jadi 2 bulan ini udah ada 3 film nih yang tembus 1 juta penonton. Salah satunya apa? Apalagi kalau bukan Ancika 1995, adaptasi dari novel karya Pidi Baik yang masih bercerita tentang Dilan. Film ini berbeda tapi ya guys dari trilogi Dilan Milea yang sebelumnya, karena film ini udah nggak diproduksi oleh Max Picture ya. Para pemainnya juga berbeda dari trilogi sebelumnya. Pemeran Dilan di film Ancika ini bukan Iqbal Ramadan lagi, melainkan diperankan oleh Arbani Aziz. Nah, kalau kalian ingin berkomentar ya siapa yang lebih cocok jadi Dilan, langsung aja di komen di bawah. Lanjut aja. Jadi film Ancika ini pamit dari bioskop pada 17 Februari lalu dengan raihan sebanyak 1,3 juta penonton. Cukup jauh sih sebenarnya dari perolehan penonton trilogi Dilan, tapi yang sebelumnya diproduksi oleh Falcon pastinya. Pesona Iqbal emang beda sih guys ya. Kita lanjut, film lainnya juga yang berhasil menembus 1 juta penonton adalah Kereta Berdarah yang juga pamit pada 25 Februari kemarin dengan raihan penonton 1 juta lebih 27 penonton. Gokil. Kita lanjut. Film satu lagi apa yang lebih dari 1 juta penonton, tapi sebenarnya ini jauh melebihi 2 film sebelumnya. Apalagi kalau bukan film agak lain ya. Kalian bayangin aja nih, kita tuh baru masuk 2024, baru 2 bulan, tapi film agak lain ini udah tembus 7 juta penonton. Dilan yang pertama aja udah lewat guys ya. Bahkan udah mengalahkan jumlah penonton Pengabdi Setan 2 Komunion dan Warkop DKI Reborn. Jadi sah banget kalau film ini menjadi film komedi terlaris di Indonesia. Emang sih sebenarnya porsi horornya di sini dikit ya, karena emang film ini tuh full have fun gitu, lucu banget pokoknya. Apalagi dari pemainnya, dari sutradaranya, bahkan sampai produsernya pun komedian atau komika guys. Nah, jadi sebagai film ketiga dari rumah produksi Imaginary ini, film agak lain ini bercerita tentang 4 sekawan yang mereka tuh punya rumah hantu cuman gak laku-laku karena kurang serem. Oleh karena itu, mereka merenovasi rumah hantu tersebut dan sisanya bisa kalian tonton. Karena masih tayang kok di bioskop, coba ramaikan biar mereka jadi manusia silver, guys. Tidak bantuan kalian. Nih, ya udah gold. Terima kasih. Jos, sekarang Jos. PT1. Jadi film ini sampai jadi film kedua terlaris sepanjang masa di Indonesia. Sepanjang masa terlaris kedua, tinggal ngalahin jumlah penonton KKN aja guys biar bisa menduduki posisi pertama. Oke, kita move on ke berita selanjutnya. Bioskop itu emang lagi rame banget sih, cuman karena aku introvert ya, jadi aku nggak suka gitu nonton bioskop yang rame-rame. Jadi buat kalian juga yang introvert, tenang aja, kalian bisa nonton dari rumah lewat layanan OTT. Ada apa di layanan OTT sekarang? Lagi ada komedi kacau yang dibuat oleh Raditya Dika ya, yang kalian tahu Raditya Dika itu seorang penulis orang Indonesia yang hasilnya lumayan luar biasa lah. Jadi series yang tayang di Netflix ini dengan judul International Comedy Chaos bercerita tentang Panca yang harus mengurus komedi klub temennya yang udah dia beli dan mencoba peruntungan di dunia bisnis komedi dengan berbagai kekacauan di dalamnya. Namanya juga komedi chaos.
Tapi guys, kalau kalian butuh nostalgia, bukan butuh komedi, kalian juga bisa nonton film yang namanya live action Avatar The Last Airbender dengan season pertama berisi 8 episode yang mengadaptasi cerita dari buku Air. Semoga sih mendapatkan respon yang baik dan berlanjut ke musim selanjutnya ya guys, mengalahkan live action One Piece mungkin. Nah, kalau gitu kita lanjut. Ingat gak guys, pemenang film terbaik FFI tahun lalu? Nah, jadi di film panjang terbaik ada Women from Rhode Island dan di film dokumenter panjang terbaik ada Exile. Dua pemenang FFI 2023 ini tayang juga di bioskop tapi dengan layar terbatas mulai bulan Februari. Jadi kalian yang mau nonton, coba kalian kejar bioskopnya kalau kalian mau nonton dua film tersebut. Gak cuman dari FFI, dua film dari negara sebelah juga nih yang sempat main di Jakarta Film Week, yaitu Tiger Stripes dan La Luna, bisa kalian tonton juga di Netflix. Keduanya mengangkat isu yang sama-sama sensitif di negaranya. Yang satu tentang jualan baju seksi di kampung yang Islami, yang satunya lagi bercerita tentang pengalaman menstruasi pertama si tokoh utama di lingkungan sekolah yang isinya perempuan semua. Sangat menarik, bukan? Langsung aja ditonton. Kalau gitu kita lanjut ke berita selanjutnya, apalagi kalau bukan film Oppenheimer besutan sutradara Christopher Nolan mendapatkan 8 nominasi dan berhasil menyabet 5 penghargaan di Golden Globe kemarin. Penghargaan untuk aktor pendukung ini terbaik diberikan kepada Robert Downey Jr. Sedangkan aktor terbaik dalam kategori film drama diraih oleh Cillian Murphy. Kemudian, film tentang bom atom ini meraih juga penghargaan untuk film terbaik di kategori film drama. Gimana nggak menang? Coba, karena sutradaranya aja dapat penghargaan sebagai sutradara terbaik. Gak cuman itu, musik original di film Oppenheimer juga menang penghargaan. Pokoknya aku acungin jempol buat Bapak Ludwig Göransson. Buat semua kru Oppenheimer juga, kalau aku punya 7 jempol, aku kasih semuanya gitu kan ya. Tapi kalau kalian bicara soal musik dan lagu, jangan salah nih, film Barbie juga memenangkan penghargaan lagu original terbaik dengan lagu Billie Eilish, What Was I Made For. Emang lagu ini tuh dapat menghipnotis para pendengarnya guys. Langsung aja didengarkan ya guys. Nah, film Barbie sendiri juga memenangkan penghargaan sebagai film dengan capaian box office terbaik. Selamat buat Greta Gerwig, Margot Robbie, dan kawan-kawan. Tapi tentu aja kalau penghargaan film paling ditunggu-tunggu ya, apalagi kalau bukan Oscar. Nanti di sini ada efek guys nih. Oscar. Nah, penghargaan Oscar atau Academy Awards di tahun ini sudah sampai ke tahun yang ke-96, lebih tua dari nenek aku guys. Jadi Oscar tahun ini kabarnya akan diselenggarakan 10 Maret nanti dan menganugerahkan sebanyak 23 kategori yang juga meliputi film dokumenter, film animasi, film internasional, dan juga film pendek. Buat kalian yang punya film pendek mungkin bisa coba kirim ke sana ya guys ya. Ya, kita intip aja kali ya siapa aja yang mendapatkan nominasi. Yang pertama ada apa lagi kalau bukan Oppenheimer. Dia masuk ke 13 nominasi. Kemudian ada Poor Things 11 nominasi. Kemudian ada Killers of the Flower Moon 10 nominasi. Ada Barbie 8 nominasi. Maestro 7 nominasi. Terakhir ada Anatomy of a Fall, American Fiction, The Zone of Interest, dan The Holdovers dengan masing-masing 5 nominasi. Apakah akan seperti di Golden Globe nih yang didominasi oleh Oppenheimer? Kita tunggu aja nanti hasilnya di tanggal 10 Maret, catat tanggalnya guys. Jadi Oscar tahun ini BTW akan dibawakan oleh Jimmy Kimmel dan diselenggarakan di Dolby Theater Los Angeles. Kalau aku punya duit langsung nyusul ke sana, udah habis buat ke Thailand guys. Kita lanjut ya. Jadi di jajaran nominasi untuk film animasi juga udah gak usah diragukan lagi nih, karena ada The Boy and the Heron karya kakek Hayao Miyazaki, ada Elementals dari Pixar Studio, dan Nimona yang dirilis gratis di YouTube Netflix. Terus ada juga Robot Dreams dari Madman Films, dan ada juga Spider-Man Across the Spider-Verse. Emang guys ya, kalau ngomongin film tuh gak akan ada habisnya. Sebenarnya masih banyak aku di pikiran pengen ngomongin apa, cuman terlalu banyak ya. Tapi kalau gitu kita udah banyak ngomong, kita bakal lewat iklan dulu ya guys. Kalau aku terusin bakal berbusa menurut aku. Tapi tenang aja, setelah ini aku nggak akan sendiri, karena di segmen berikutnya kita akan ngebahas lebih dalam lagi tentang salah satu film yang tadi sempat aku mention. Kalian penasaran filmnya apa? Coba komen di bawah kira-kira apa film yang cocok untuk kita bahas di segmen kedua. Kalau gitu kita ketemu lagi setelah yang satu ini. Tok tok tok, Sinematok.